Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca doa yang sudah kita hafalkan bersama-sama. Kita baca sama-sama, Bu. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita kembali dapat hadir bersama dalam majlis ilmu ini untuk melanjutkan kajian-kajian kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburkannya, dan mudah-mudahan dapat memotivasi kita juga untuk mengamalkannya. Sebelumnya tentu kita kembali ucapkan takziah kita, bela sungkawa kita kepada saudara kita dan juga termasuk jamaah dari Majlis Ta'lim Al-Muhajirin, Ibu apa namanya? Ibu Sri ya, yang ditinggal wafat oleh cucu yang tercinta dan juga kebetulan orang tuanya sahabat saya juga ya. Dan ini tentu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan ya, bahkan juga ada 2 orang lain yang wafat dalam kecelakaan yang terjadi pada hari Ahad kemarin. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
semoga almarhum mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, dilapangkan kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan juga keluarganya semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keteguhan untuk menerima musibah ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Baik, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita pada hari ini akan memulai tafsir dari surat yang baru. Kemarin kita udah selesai membahas tafsir surat An-Nur. Perlu ujian nggak, Bu? Nggak perlu ya, Bu ya. Anggap saja sudah, Pak. Sudah paham. Baik, sekarang kita akan membahas surat yang baru, yaitu surat Yusuf. Surat Yusuf. Surat ini juga surat yang mengandung kisah yang sangat menarik. Bahkan dalam Al-Quran disebut ahsanal qasas, kisah yang paling indah dan paling bagus. Tentu saja bukan berarti kita hanya sekedar menikmati kisahnya. Dalam Al-Quran memang banyak kisah, tapi Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran itu adalah huda, petunjuk. Maka kalau ada cerita yang Allah ceritakan di dalamnya, tentu saja tak lain adalah agar kita dapat mengambil pelajaran dari kisah atau peristiwa yang pernah terjadi. Karena salah satu pelajaran yang sangat berharga adalah apa yang dikenal sebagai sejarah. Maka ada istilah apa? Belajarlah dari sejarah. Apa istilahnya kalau Bung Karno? Jas merah, jangan melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan ternyata dalam Al-Quran juga banyak mengisahkan berbagai macam sejarah, baik sejarah para nabi, umat terdahulu, kisah yang baik, kisah yang buruk. Tentu saja agar kita mengambil pelajaran dari semua itu, karena Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami pergilirkan di antara manusia. Atau juga dengan bahasa yang populer, sejarah itu akan terulang. Karena itu kita patut memahami dan mempelajarinya agar kita bisa mengantisipasinya, agar kita dapat meraih kebaikan atau terhindar dari keburukan. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Yusuf ini termasuk surat pertengahan. Jadi ada kelompok surat namanya Al-Mi'in atau Al-Mi'un. Bukan Bang Mi'un, bukan. Dari kata-kata apa tuh Al-Mi'un? Mi'ah. Berapa mi'ah, Bu? 100. Surat yang ayatnya sekitar 100-an. Tapi tidak terlalu panjang seperti Al-Baqarah. Jadi surat itu ada pengelompokannya, ada 7 surat yang panjang, disebut sab'ut tiwal. 7 surat yang panjang apa aja? Al-Baqarah, apalagi Ali Imran, habis Ali Imran apa? An-Nisa, habis An-Nisa Al-Maidah, habis Al-Maidah Al-An'am, habis Al-An'am Al-A'raf, terus Al-Anfal. Ada yang menyatukan Al-Anfal dengan At-Taubah. Nah, setelah itu, setelah At-Taubah, surat Yunus dan seterusnya, berikutnya surat Yusuf, itu disebut Al-Mi'un atau Al-Mi'in. Surat-surat yang ayatnya 100-an. Jadi dia pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu terus dari surat Yunus, Yusuf, Hud, Ibrahim dan seterusnya, sampai nanti surat Al-Hujurat. Hujurat itu juz berapa tuh? Hujurat itu sekitar juz 26. Surat 49.
Nah itu kalau dari Al-Hujurat dan An-Nas itu disebut namanya surat apa? Namanya surat apa istilahnya? Ya pendek, mufassal, surat-surat mufassal, al-mufassal. Surat-surat yang ayatnya pendek-pendek ya dan juga relatif lebih pendek dari surat Al-Mi'un tadi ya. Jadi kisaran ayatnya itu 30, 40 begitu ya, 50. Nah, itu namanya al-mufassal. Nah, al-mufassal ini tadi bagi 3 lagi. Ada namanya tiwalul mufassal yang agak panjangan ya. Itu sunnahnya sering saya sampaikan, sunnahnya dibaca pada sholat subuh. Dari surat Al-Hujurat sampai akhir juz 29. Apa Bu? Surat apa akhir juz 29? Al-Mursalat. Itu namanya disebut apa tadi? Tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal. Jadi ayatnya pendek-pendek tapi masih lumayan panjang lah ya. Suratnya panjang, banyak ayatnya. Itu sunnahnya dibaca, dianjurkan para ulama kalau sholat subuh itu surat-surat yang ini yang dibaca ya, jadi sholat subuh masih kulhu lagi karena memang cuma itu yang dipunya ya. Makanya hafalannya ditambah, mulai hafalkan surat Tabarok, surat Al-Qalam, Al-Mujadilah, agar kalau kita sholat subuh bisa kita baca. Atau ada caranya, kalaupun belum hafal, gimana caranya? Beri Al-Quran yang besar, cari standnya yang tinggi, nggak apa-apa, dibaca tuh. Ya, jadi kita juga dapat fadilah, ya, sholat subuh kita juga mungkin lebih baik, terutama ibu-ibu yang di rumah ya. Nggak apa-apa tuh baca aja kita, ya, baca surat misalnya Al-Mulk ya, sholat subuh rakaat pertama, kalau memang capek cukup 1 halaman, nanti halaman berikutnya begitu ya. Nah yang kedua namanya Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal, pertengahan ya, pertengahan ya, pendek-pendek tapi pertengahan. Ini sunnahnya dibaca pada sholat Isya, Zuhur dan Asar. Isya, Zuhur dan Asar ya, jadi kalau sholat Isya itu bacanya dia dari mana? Dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail, awal juz 30 amma yatasa'alun sampai surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Jadi kalau sholat Isya bacaannya itu amma yatasa'alun, surat Abasa, wan nazi'at dan seterusnya ya. Aduh belum hafal juga Pak Ustadz, hafalin. Bismillah niat, hafalkan. Cari guru, saya mau hafalin An-Naba. Ya minimal, ya baguslah kita. Kalau orang-orang hafalnya 30 juz, minimal kita apa? Juz 30. Ya, nggak apa-apa, beda-beda beda banyak, bukan beda dikit ya. Ya. Juz 30 coba tuh kita niatin ya, biar hafal ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Nah yang terakhir itu namanya Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas, sampai An-Nas. Nah itu yang sunnahnya dibaca pada sholat maghrib, pada sholat maghrib. Baik, Bapak sekalian, surat Yusuf ini, surat Al-Mi'un ini yang 100-an ayatnya ini, dia surat Makkiyah, dia bukan Madaniyah. Surat Makkiyah. Ya. Juznya juz keberapa dia? Surat Yusuf juz 13. Surat urutan suratnya ke-12. Surat ke-12 juz 13, ayatnya berapa? 111 ayat. Ayatnya 111 ayat. Begitu ya.
Ya, dinamakan surat Yusuf ya karena memang di dalamnya terkandung kisah Nabi Yusuf. Bahkan dalam Al-Quran ini satu-satunya kisah yang utuh dari awal sampai akhir dalam satu surat, yaitu kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Kalau kisah yang lain, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, biasanya itu terpotong-potong dan terbagi-bagi dalam berbagai surat. Jadi kalau surat Yusuf ini dari awal sampai akhir itu kisah Nabi Yusuf saja. Dan itu urut ya, dari mulai dia kecil, kemudian sebagaimana yang sering kita dengar lah ya kisahnya. Tapi kali ini kita insya Allah akan baca satu demi satu ayatnya. Dan ternyata banyak sekali pelajaran di dalamnya. Jadi satu-satunya kisah yang utuh ya dalam Al-Quran, dalam arti dari awal sampai akhir, itu adalah kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Dan tidak ada kisah Nabi Yusuf dalam surat yang lain. Tidak ada. Kalau kisah Nabi Musa banyak, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat ini, dalam surat itu banyak. Ya, kisah Nabi Ibrahim juga begitu. Ya, terbagi-bagi di dalam beberapa surat. Tapi kalau surat Nabi Yusuf, surat Yusuf itu kisahnya utuh. Ya. Makanya juga disebut ahsanul qasas, ya, sebaik-baik kisah dalam Al-Qur'an. Ya. Ada juga latar belakang dari turunnya surat Yusuf ini. Ya. Ya, ada riwayat bahwa salah seorang sahabat minta kepada Rasulullah untuk menyampaikan kisah kepadanya, cerita kepadanya. Maka kemudian turunlah surat Yusuf. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa surat Yusuf ini turunnya saat terjadi Amul Huzni. Apa Bu Amul Huzni? Tahun kesedihan. Ya. Tahun kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Karena di tahun itu ya Rasulullah ditinggal mati oleh dua orang yang selama ini sangat beliau andalkan dalam dakwah dan perjuangannya. Siapa? Ya, Khadijah dan Abu Thalib. Dua orang ini yang banyak membantu Rasulullah sekitar tahun 10 kenabian. Ya. 10 atau 8 atau 10 kenabian, kurang lebih seperti itu. Ya. Sementara orang kafir Quraisy semakin keras dan besar permusuhannya, Rasulullah ditinggal mati oleh kedua orang yang dia cintai. Tentu saja manusiawi, sedih, ya, merasa, ya kalau bahasa kita shock gitu ya, atau berat. Namun kemudian Allah turunkan surat Yusuf, ya, yang dapat diartikan sebagai hiburan, sebagai juga pelajaran bahwa apa yang kamu alami, kesulitan dan beratnya tantangan, ya, dalam menyampaikan risalah dakwah, ya, serta permusuhan yang berat itu sudah juga dialami oleh para nabi sebelumnya, ya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, yang kalau nanti kita lihat perkembangan perjalanannya sangat pasang surut, penuh dengan, ya kalau bahasa sekarang apa, penuh dengan drama. Tapi bukan drakor ini, ya, beda. Kalau ini asli ceritanya, ya, dan orangnya mulia, begitu ya. Ya, karena itu juga para ulama banyak mengatakan bahwa kisah Nabi Yusuf itu, ya, secara garis besar banyak kesamaan dengan kisah Rasulullah SAW. Jadi perjalanan Nabi Yusuf banyak ada beberapa poin kesamaan. Di antaranya apa? Nabi Yusuf menghadapi konspirasi saudara-saudaranya. Ya. Rasulullah menghadapi konspirasi kaumnya. Ya, jadi Nabi Yusuf menghadapi itu permusuhan, ya, segala apa namanya,
kelicikan atau ya keburukan dari saudara-saudaranya, sementara Rasulullah menghadapi juga konspirasi permusuhan dari kaumnya, ya juga saudara-saudaranya juga, begitu ya. Nah, kalau Nabi Yusuf terkenal kisahnya bagaimana dia masuk ke dasar sumur. Rasulullah masuk ke Gua Hira, ya dari segi zahir ada keserupaan, ya tempat yang sempit, tempat yang jauh, tempat yang gelap dan semacamnya. Ya. Nabi Yusuf masuk penjara, ya. Namun akhirnya ya dapat masuk istana. Jadi dari penjara ke istana. Rasulullah asalnya dikejar-kejar, dimusuhi dan seterusnya. Tapi juga kemudian akhirnya dapat berkuasa. Jadi setting perjalanan yang mirip ya dari perjalanan Nabi Yusuf dengan Rasulullah SAW. Maka wajar kalau di saat Rasulullah sangat berat menghadapi ujian, Allah turunkan surat Yusuf yang di dalamnya ada kisah Nabi Yusuf. Tentu saja tujuannya adalah untuk menguatkan hati, menguatkan mental, mengambil pelajaran bahwa beginilah jalan yang harus ditempuh kalau orang ingin mendapatkan kedudukan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak sekalian, kita coba baca beberapa ayat dari surat Yusuf ini, ya. Silakan kalau ada mushaf atau dari aplikasi dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Sampai di situ dulu, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ya. Ya, ini ayat seperti ini sering kita jumpai dalam beberapa surat Al-Qur'an. Ya. Bacanya pun juga khas ya. Ya, kalau orang yang nggak biasa baca Quran bisa dibaca alaro ini. Ya. Ya, kahaya aso ya. Ya, jadi dia dibaca utuh sebagaimana hurufnya, alif lam ra, gitu ya. Dan dia ini, ayat seperti ini hanya terdapat di awal surat. Makanya disebut istilahnya apa, Bu? Ayat seperti ini disebut apa namanya? Enggak, sebagai awal surat dulu. Jadi ada 3 nih nama bagi ayat seperti ini. Pertama disebut fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Maksudnya apa? Pembuka surat. Ya, karena ayat seperti ini hanya ada di awal surat. Yang kedua, ayat seperti ini disebut juga al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah. Ayat yang terdiri dari huruf yang terputus-putus. Ya, huruf yang sudah ya terputus-putus. Maksudnya beda, kalau yang lainnya biasanya bacanya disambung. Bacanya tidak membaca huruf itu seperti utuh. Misalnya kita kena huruf sin, ya, maka kita nggak baca huruf sin kalau disambung ya. Ya, sama begitu ya, bukan sanma, bukan sinma, bukan. Ya, kalau ini hurufnya utuh, disebut al-huruf al-muqatta'ah, ya. Dan yang ketiga, ayat seperti ini disebut al-ayat al-mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat. Jadi dalam Al-Qur'an ada yang disebut ayatun muhkamat dan ayatun mutasyabihat. Ya. Ayat muhkamat itu apa? Ayat yang jelas maknanya. Artinya dari bahasa Arab, dari penafsiran yang kita pelajari, kita tahu maknanya. Itu namanya ayat apa? Muhkamat. Nah, ada lagi yang lain namanya ayat
mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang maknanya samar bagi orang secara umum. Bagi orang secara umum. Jadi memang ada tingkatannya. Ada yang samar bagi orang umum, tapi bagi orang yang ahli, para ulama, dia paham. Kalau kita ya tidak paham. Tapi ada ayat yang memang secara umum, jangankan kita, para ulama pun nggak paham maknanya atau tidak tahu maknanya. Nah ini yang lebih lagi, maksudnya ayatnya sangat mutasyabihat. Ya, termasuk diantaranya ayat seperti ini, Alif Lam Ra. Ya, makanya umumnya dalam kitab-kitab tafsir ayat seperti ini itu dijelaskan oleh para ulama seperti dalam tafsir Al-Jalalain. Ya, apa penjelasannya? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Jadi udah, apa artinya Allahu a'lam? Bahasa kita Allahu a'lam. Nggak tahu kita artinya. Allah yang lebih tahu. Karena Rasulullah sendiri nggak menjelaskan apa artinya. Ya, tidak ada juga petunjuk lain. Ya, memang ada yang mencoba-coba mengartikan dan menjelaskan, tapi tidak kuat landasannya. Maka lebih hati-hati, lebih aman ayat seperti ini tidak diartikan. Cukup kita katakan Allah yang lebih tahu maksudnya. Nah, bisa jadi ada pertanyaan, kalau nggak tahu maksudnya, nggak tahu ada artinya, buat apa ayat ini Allah sampaikan? Buat apa ada ayat ini dalam Al-Qur'an? Ya. Para ulama mengatakan ayat ini punya banyak pelajarannya. Ayat seperti ini. Pertama apa? Untuk menguji keimanan kita kepada Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Yang kita yakini dan kita imani. Ya. Bahkan walaupun kita tidak tahu mananya, ketika kita yakin itu adalah Al-Quran dan tentu dari orang yang dipercaya sampai ke kita, maka kita imani dia adalah Al-Quran walau tidak kita tahu maknanya. Yang kita nggak tahu maknanya kita imani, apalagi yang kita tahu maknanya. Yang kita tahu maknanya sangat baik, sangat agung, sangat mulia, ya. Apalagi begitu ya. Toh yang tidak kita tahu pun, atau ayat yang maknanya tidak diketahui pun hanya beberapa saja. Selebihnya sebagian besar maknanya sudah dijelaskan para ulama, tujuannya sudah dijelaskan para ulama, maka hendaknya kita imani. Ya. Ada juga yang mengambil hikmah kenapa ada ayat seperti ini, ya, yang tidak diketahui maknanya. Ya, ini untuk menunjukkan salah satu keistimewaan Al-Quran dibanding bacaan yang lain. Apa keistimewaan Al-Quran dibanding bacaan yang lain? Ya, Al-Quran adalah bacaan yang sekedar kita baca dapat pahala. Sekedar kita baca, walau tidak tahu maknanya. Ya, kadang-kadang suka ada yang nanya, emangnya baca Quran kalau nggak tahu maknanya dapat pahala? Ada yang bilang nggak dapat pahala. Salah pendapat itu. Ya, ada yang bilang apa? Percuma baca Quran kalau nggak tahu maknanya, nggak percuma. Kita katakan tidak percuma. Baca Quran sekedar kita baca dapat pahala. Bahkan kalau dalam hadisnya hitungannya bukan hitungan global, bukan hitungan borongan. Baca Quran sekaligus gitu, tidak. Satu-satu dihitungnya. Ya, kata Rasulullah apa? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu-satu dihitung. Satu-satu dicatat pahalanya, dan setiap satu huruf akan dibalas berapa? 10 kebaikan. Jadi ayat seperti ini untuk menguatkan dan menjadi dalil bahwa membaca Al-Quran itu
berpahala walau tidak paham maknanya. Ya, maka jangan kita malas dan berat untuk membaca Al-Qur'an. Baik, alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi, tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Tilka artinya apa? Itu, ya, isim isyarah. Ini yang belajar bahasa Arab. Tilka isim isyarah, lil ba'id apa lil qarib? Ya, lil ba'id, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Tapi kata para ulama, makna tilka di sini bukan menunjukkan sesuatu yang jauh. Artinya adalah hadhihi. Jadi artinya bukan itu, tapi ini. Sama tuh kayak dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu. Bukan artinya itu kitab, bukan, tapi apa? Ini kitab. Ya, jadi memang zalika, tilka itu biasanya untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Tapi dalam ayat ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Kenapa tidak menggunakan kata hadhihi atau hadza? Ya, kata para ulama itu untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. Ya, kemuliaan Al-Qur'an. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat, ya, Alkitab. Alkitab di sini apa artinya, Bu? Al-Qur'an. Ingat, nama lain Al-Qur'an adalah Alkitab. Cuma di negara kita istilah Alkitab sudah kadung dipakai orang sebelah untuk kitab mereka. Padahal sebenarnya Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Itulah kalau kita kurang pakai milik kita, suka diakuin orang. Makanya ajaran Islam itu dipakai. Ya, karena kalau tidak jadi asing di kalangan orang Islam, padahal orang lain nanti yang pakai. Ya, maka ajaran Islam itu banyak, lengkap, kita pakai. Dari mulai kita beribadah, ya, dari mulai kita mensucikan hati, berakidah, ya, kemudian nanti sehari-hari dipakai, ya, agar kita kenal dan kemudian dikenal oleh kaum muslimin. Ya, jadi Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Ya, alif lam ra, inilah ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Wal idhofa bima'na min. Idhofa ini yang maknanya adalah min, ya, dari. Maksudnya ayat-ayat dari Al-Qur'an al-mubin, yang jelas. Apa maknanya al-mubin? Al-mudhhir lil haqqi minal batil. Ya, yang menjelaskan, ya, al-haq, mana al-haq, mana al-batil. Jadi Al-Qur'an ini adalah penjelas agar kita tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Ya, maka hendaknya kita betul-betul, ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, karena dengan demikian kita akan dapat membedakan mana hak dan mana yang batil. Kemudian Allah katakan lagi, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan. Ya, kami turunkan dia Al-Qur'an Qur'anan arabiyyan. Al-Qur'an dengan bahasa Arab, Arabiyan ay bi lughatil Arab. Jadi Al-Qur'an memang turun dengan bahasa Arab. Ini memberikan makna bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling utama dalam Islam. Bahasa yang memiliki kemuliaan. Ini bukan soal rasis, bukan soal kita sekedar sok-sokan Arab, tidak. Itu sudah Allah berikan. Ya, sebab Al-Qur'an ini, Bapak Ibu sekalian, itu sudah Allah pilihkan segalanya menjadi yang terbaik. Allah pilihkan apa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka dia merupakan yang
terbaik. Allah pilihkan Al-Quran turun kepada manusia. Manusia terbaik atau bukan? Terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pilihkan juga yang membawa, menurunkan ayat Al-Quran di antara malaikat. Siapa malaikatnya? Malaikat Jibril. Siapa malaikat terbaik? Malaikat Jibril. Allah pilihkan bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan apa? Ramadan, bulan yang terbaik. Allah pilihkan malam. Malam apa? Lailatul Qadar, malam yang terbaik. Allah pilihkan negeri tempat turunnya Al-Quran. Apa? Negeri Mekah dan juga nanti negeri Madinah. Ya, tempat yang terbaik. Maka kalau disebut di sini kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab adalah bahasa terbaik, bahasa yang mulia. Ya, karena itu ya selayaknya kita juga sedikit-sedikit bisa bahasa Arab. Paling nggak assalamualaikum dah. Ya. Ya. Lumayan bisa bahasa Arab. Makanya bagus kalau ada dorongan untuk belajar bahasa Arab. Bukan sekedar pengen jadi orang Arab, pengen, tidak. Ya. Karena ini bahasa yang memang dalam Islam sangat dimuliakan. Karena apa? Berkaitan dengan bahasa Al-Quran, berkaitan dengan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ibu sekalian, ya, kalau orang bisa bahasa Arab itu banyak pintu ilmu yang terbuka, khususnya ilmu-ilmu syariah. Ya, makanya ya mungkin kalau sudah terlanjur, ya paling tidak anaknya siapa yang sudah ada keinginan bahasa Arab didorong, ya, agar semangat belajar bahasa Arab. Ya, jangan terkesan bahasa Arab mah paling ngapain, kerjaannya cuma baca doa doang. Tidak. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang sangat berkembang, yang sangat diterima, bahkan ya sudah banyak orang-orang di luar sana yang pandai berbahasa Arab. Mungkin ibu pernah lihat di video ada orang Korea, orang Cina, bahasa Arabnya fasih. Ya. Bahkan kadang-kadang non muslim bahasa Arabnya bagus. Ya, ya, kita yang kadang-kadang keteteran bahasa Arabnya, ya, ditanya apa, jawabnya apa, ya, dan seterusnya, begitu ya. Ada cerita orang Indonesia baru datang kerja di Saudi, lalu sama mobil, sama majikannya diajak jalan gitu ya, di tanah lapang, ya. Pas di depan dilihat, majikannya melihat ada batu. Ya. Maka kata majikannya, maksudnya peringatin supirnya, hajar. Kata supirnya, wah suruh hajar nih, langsung dihajar. Maksudnya hajar itu apa artinya? Batu. Besoknya dipulangin. Itu pentingnya bahasa. Ya, maka ya ini dorongan lah ya. Paling tidak kalau kita ada dorongan untuk belajar bahasa Arab, insya Allah banyak kebaikan. Al-Quran dari bahasa Arab, Rasulullah berbahasa Arab, dan seterusnya. Ya. Baik, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ya, la'allakum ta'qilun, agar kalian, ya, kalian di sini kalau dalam tafsir Al-Jalalain ya ahla Makkah, penduduk Makkah, ta'qilun, agar kalian dapat memahaminya. Ya, ada yang mengatakan hanya bahasa Arab yang mampu menangkap makna Al-Qur'an. Ya, jadi memang kadang-kadang ibu sekalian, kalau kita sudah ngerti bahasa Arab, itu kalau lihat terjemahan beda banget rasanya. Ya, rasanya beda sekali, tidak bisa. Memang ada terjemahan sekarang, bahkan ada tafsir, tapi akan sangat beda sekali kalau kita ngerti bahasa Arab, begitu ya. Itu akan sangat berbeda. Ya, memang paling tidak cukup membantu adanya terjemahan dan seterusnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nah, ini mulai masuk nih. Kami, kata Allah, akan mengisahkan kepadamu ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah, bima awhayna,
ya, dengan apa yang kami wahyukan ilaika kepadamu, hadal Quran, dalam Al-Quran, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Ya, jadi ini pembuka, ya. Allah Subhanahu wa taala berikutnya akan mengisahkan, ya, bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian Allah katakan, akan kami kisahkan kepadamu ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang kami wahyukan dalam Al-Quran kepadamu, ya, meskipun kamu sebelumnya tidak tahu, ya. Artinya Rasulullah belum mengetahui tentang bagaimana sesungguhnya kisah Nabi Yusuf, ya. Dan ini juga sebagaimana tadi dikatakan, ya, berawal dari permintaan salah seorang sahabat kepada Rasulullah agar memberikan, ya, menyampaikan kisah atau cerita kepada mereka, maka turunlah surat Yusuf ini. Baik, Ibu sekalian, sampai di sini saja dahulu, ya, bahasan kita dari surat Yusuf dari ayat 1 dan ayat 3. Paling tidak tadi ada beberapa pelajaran, ya, dari ayat pertama tadi Alif Lam Ra, ya, itu juga ada pelajaran yang lain kata para ulama. Ayat seperti ini hendaknya menyadarkan kepada kita betapa terbatasnya ilmu kita. Al-Quran yang sedemikian itu, ya, ternyata ada ayat-ayat yang belum kita pahami maknanya. Apalagi kita, ini para ulama yang sudah sedemikian rupa mereka mendalami Al-Quran, mereka tidak mendapatkan, ya, makna yang sesungguhnya dari ayat tersebut. Itu artinya apa? Betapa terbatasnya ilmu kita. Maka semestinya seorang muslim kalau dia belajar hendaknya rendah hati, ya. Jadi jangan sampai baru belajar sedikit udah sombong bener, perasaan udah paling berilmu, dikit-dikit nyalahin orang dan seterusnya, ya. Maka kita sadari justru orang semakin banyak ilmunya, semakin dia menyadari, makin banyak yang belum dia ketahui, ya. Kemudian ayat yang tadi ini juga Alif Lam Ra tadi itu juga mengingatkan dan mengajarkan kepada kita jangan berbicara sesuatu yang tidak dipahami. Jadi kalau tidak paham jangan pura-pura paham, ya, bilang aja wallahu a'lam. Bahkan para ulama mengatakan wallahu a'lam nisful ilmi, ya. Apa? Allah yang lebih mengetahui adalah nisful ilm, ya, setengah dari ilmu, ya. Jadi nggak usah malu untuk mengatakan oh saya belum tahu soal ini, daripada kita paksa, ya, bergaya-gaya segala macam pada kita tidak punya ilmu. Kemudian juga sebagaimana tadi diisyaratkan membaca Al-Quran, ya, itu walau tidak paham, ya, tetap, ya, berpahala. Tinggal perbaiki bacaannya, ya, terus tingkatkan bacaannya agar semakin bagus dan semakin sesuai dengan tuntunan dan aturan. Kemudian juga tadi kita katakan juga ayat-ayat yang kita bahas tadi menunjukkan keutamaan bahasa Arab, ya. Paling tidak, ya, kita senang bahasa Arab atau, ya, pengen, ya, jangan juga ada sebagian orang apalagi sekarang nih, ya, hati-hati, ya, dengan sikap yang kadang-kadang, ya, sedikit banyak menggiring orang untuk anti Arab, ya. Memang ada orang Arab yang ngeselin, ada nggak? Ada. Yang salah ada nggak? Ada. Tapi jangan kemudian, ya, seakan-akan semuanya nggak benar, seakan-akan semuanya buruk, lalu kita digiring anti Arab. Ada orang ngomong Arab sedikit langsung diledek, ya, ngomong Assalamualaikum langsung dilecehkan, ya, ngomong anak ente, nggak apa-apa, anak ente, ya, paling tidak itu ada bahasa Arab, ya. Jangan kemudian dilecehkan, ya. Mestinya seseorang, ya, bangga juga dengan bahasa Arab, bukan karena bangsa Arab sekedar bangsa Arab, bukan, ya, tapi karena kita ini muslim, kitab kita berbahasa Arab,
Rasulullah berbahasa Arab, ya, dan seterusnya. Kemudian ayat-ayat yang kita baca tadi juga menunjukkan bahwa Al-Quran banyak memuat kisah, ya. Dalam Al-Quran bahkan banyak yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagian besar isinya kisah, baik kisah para nabi, umat terdahulu, dan lain sebagainya. Itu lagi-lagi adalah agar kita dapat atau pandai mengambil pelajaran di balik kisah-kisah yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran. Baik, para hadirin sekalian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi kelompok-kelompok saya belum jelas tadi. Yang kelompok Ustaz ada ini. Iya. Itu yang 100 ya. Ya. Untuk surat ayatnya. Kemudian yang kedua Al-Mufassal ya. Iya, Al-Mufassal. Al-Mufassal yang pendek-pendek. Iya, Al-Mufassal terbagi 3. Satu yang Al-Satu gitu. Pertama Tiwalul Mufassal. Tiwalul. Mufassal yang agak panjangan, ya. Tiwalul apa? Tiwal tertul, towil panjang. Ya, towil kalau ada kata towil ya. Iya. Kemudian yang kedua Al-Satu. Yang kedua Ausat, ya, pertengahan. Iya, Ausatul Mufassal. Kisarul Mufassal. Kisor itu pendek artinya. Kisarul, qaf sod ain ro. Kisarul Mufassal. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain tanya langsung, silakan Bu. Speakernya tolong, mic-nya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang taat beribadah gitu, apakah bisa katakan benar-benar? Yang kedua, apakah ada ayat-ayat dari Al-Quran yang menghinakan penganut itu yang hanya dari kita? Makasih Pak. Baik, guna-guna ya. Guna-guna itu apa ya? Kayak santet gitu ya. Apakah mungkin orang Islam atau orang yang dekat Al-Quran terkena santet? Mungkin saja. Rasulullah pernah kena pengaruh ya. Pernah kena pengaruh sihir. Itu bagian dari ujian atau musibah yang akan dapat menimpa siapa saja. Ya, dapat menimpa siapa. Tapi wallahu alam, orang ketika semakin dekat dengan Al-Quran, dekat dengan zikrullah, insya Allah potensi terlindungnya lebih besar. Ya, maka tetap saja ya kita hendaknya melindungi diri kita dengan ya tadi tilawah bisa, dengan zikrullah, ya, dengan zikir-zikir, khususnya zikir-zikir yang dapat memberikan perlindungan, ya, baca Al-Kafirun, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, begitu ya. Baca beberapa zikir yang terkenal memberikan perlindungan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' sami'un alim, a'udzu bikalimatillahi tammah. Yang seperti itu bagus dibaca. Itu fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan. Adapun untuk penyembuhan juga Al-Quran bisa, ya, disebut dengan ruqyah. Ya, itu biasanya memang butuh juga orang-orang yang sudah terbiasa dan ahli untuk melakukan hal tersebut, ya. Jadi di antara terapi untuk mengatasi guna-guna dan semacam itu adalah dengan melakukan ruqyah. Biasanya ruqyah itu dengan membacakan sejumlah ayat Al-Quran yang biasanya juga ada pilihan-pilihannya. Ya, itu bisa dilakukan. Ya, kalau kita mau melakukan langsung nggak apa-apa. Ya, ruqyah mandiri. Ya, tapi kalau memang butuh bantuan, itu biasanya ada teman-teman yang punya spesialis soal ruqyah. Ya, itu bisa dilakukan. Ya, dicari infonya kalau memang membutuhkan hal tersebut. Ada asosiasi ruqyah, ya, namanya apa? ARSY,
Asosiasi Ruqyah Syar'i. Nah, itu saya tahu beberapa orang cukup dipercaya untuk melakukan hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan begini, Ustaz. Kami mempunyai satu grup namanya grup tilawah. Sudah mencapai 296 putaran. Tapi membacanya itu kan di rumah masing-masing dengan menyampaikan laporan kelas. Dalam hati saya yang sudah mengikut selama ini 296, mungkin di dalam membaca Al-Quran itu ada yang salah. Artinya tidak disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Apa upaya kami, Pak? Dengan adanya 90 orang atau grup, 3 grup ini, 30 juz, dalam waktu 5 hari sudah selesai 1 juznya. Mengejar untuk mencapai penyelesaian sebagai kelasnya. Hanya pertanyaan saya, bagaimana upaya kita yang sudah berjalan sekian tahun, emang ingin mendapatkan pahala ya Pak, tapi ternyata mungkin pada saat itu membaca salah karena tidak ada yang memberikan seperti guru-guru agama yang memang betul di dalam membaca Al-Quran ini kan sudah ada sebagainya. Barangkali itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pada dasarnya semangat tilawahnya udah bagus. Ya, tentu saja layak dipertahankan dan dilanjutkan semangat untuk tilawah. Tapi lebih bagus lagi kalau semangat itu juga diiringi dengan semangat memperbaiki bacaan jika dirasa masih ada yang kurang di sana sini. Pada dasarnya seseorang belajar Al-Quran itu tidak perlu berhenti, lanjut saja, dia ikut saja, dia cari berbagai kesempatan yang ada. Bahkan wallahu alam kalau di grup itu misalnya ditawarkan selain setoran bacaan mungkin disediakan waktu misalnya apakah sepekan sekali untuk memeriksa bacaan masing-masing atau bersama-sama. Ya, itu bagus juga ya kalau di grup itu. Meskipun mungkin agak repot karena di WhatsApp biasanya ya. Kalau mungkin akrab dengan misalnya Zoom atau apa, bisa tuh sekali bikin pertemuan lewat Zoom, ya nanti masing-masing membaca ayatnya lalu diperbaiki. Ya, atau misalnya di grup itu juga bisa juga sebenarnya kan, pakai apa? Voice note, ya silakan. Voice note, lalu baca, betul nggak bacaan saya? Mungkin bisa dipanggil satu orang yang memiliki kemampuan tahsin. Ya. Jadi jangan berhenti tapi perbaiki ya, karena kalau ada keinginan belajar maka ketika seseorang masih terbata-bata atau berat justru tetap dapat pahala, bahkan dikatakan pahalanya 2. Kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang pandai baca Quran akan dikumpulkan dengan malaikat mulia. Walladzi yatatata wa huwa alaihi syakun. Adapun yang masih terbata-bata dan dia berat membacanya, maka dia falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Ya, jadi sekali lagi coba saja dilakukan ya, program ditawarkan, kita perbaiki bacaan Al-Quran, mungkin apakah seminggu sekali, sebulan sekali, tidak masalah. Yang penting ada upaya. Perkara hasilnya ada yang maksimal, ada yang belum, itu nggak masalah. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Baik, ada pertanyaan, lebih utama mana antara panggilan jihad aksi bela Palestina sama ikut kajian? Kemarin ada teman nanya dia mau ikut aksi bela Palestina, tapi di waktu bersamaan dia ada jadwal kajian, saya nggak punya ilmu. Wallahu alam. Ya kalau mungkin sekali-sekali bisa saja dia lakukan. Karena toh juga aksi bela Palestina tidak setiap hari. Oh saya ini izin dulu ikut kajian, mau ikut bela Palestina karena ingin ya merasakan ya betapa penderitaan mereka, tidak masalah. Ya cuma tentu saja ini bukan berarti kemudian pengajian gampang ditinggalkan. Bisa jadi sekali-sekali dia lakukan. Kalau ternyata besoknya bentrok lagi, wallahu alam, dia ikut kajian lebih
lebih baik. Adapun kepedulian terhadap Palestina dapat dia lakukan dengan cara yang lain, ya, apakah dengan donasi, apakah dengan doa, apakah dengan aktivitas yang lain, ya. Jadi kalau sekali-sekali tidak masalah saya kira, dan biasanya aksi-aksi seperti ini pun tidak terlalu sering, ya, kemungkinan mungkin sebulan sekali atau mungkin sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Wallahu a'lam. Baik, Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi kita cukupkan kajian kita. Kita baca khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan tayyibah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.